Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadita wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita masih membahas tentang nama-nama Rasulullah. Yang paling terakhir kemarin dibahas nama apa? Abdul Khaliq, nama Rasulullah yang dikenal di mana? Di gunung. Wa fil barari, dan di daratan. Abdul Qadir, Rasulullah lebih dikenal dengan panggilan Abdul Qadir. Apa Al-Qadir artinya? Yang mempunyai kekuasaan, kuasa. Kenapa dipanggil Abdul Qadir? Alladzi min qudratihi annahu khuliqa minhu sayyidul awwalin wal akhirin. Karena di daratan itulah Allah punya kuasa untuk menciptakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin nabi-nabi terdahulu dan orang-orang terdahulu dan juga setelahnya. Makanya dipanggil dengan nama Abdul Qadir. Jadi nama Abdul Qadir itu bagus. Seperti contoh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada seorang wali kutub namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dari Jeddah, itu wali kutub juga. Banyak nama Abdul Qadir bagus. Wa fil bihari, dan di lautan Abdul Muhaimin, lebih dikenal dengan panggilan Abdul Muhaimin. Kenapa disebut Abdul Muhaimin? Li'annahu ajallu may yu'minu bi'annahu la yuhsa qataratuhu wa la yahfaduhu illallah ta'ala. Karena orang-orang yang beriman itu tidak bisa dihitung. Sebagaimana tetesan yang ada di lautan itu juga tidak bisa dihitung. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Abdul Muhaimin. Boleh pakai nama Abdul Muhaimin. Ini juga termasuk nama Nabi. Kalau Al-Muhaimin tidak boleh, karena namanya Allah. Yang model-model pakai Al itu kan sebuah kekhususan. Kalau Muhaimin bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Kalau Al-Muhaimin ini kan berarti merujuk kepada satu nama tertentu, yaitu nama Allah. Misalkan dinamakan Ar-Rahman, ya tidak boleh. Kalau Abdurrahman tidak apa-apa. Kalau Abdurrahman itu tidak apa-apa. Kalau Ar-Rahman tidak boleh. Ar-Rahim tidak boleh. Apalagi Jalla Jalaluh tidak boleh. Itu lebih. Apalagi Al-Khaliq, yang menciptakan apa? Tidak boleh. Kalau Abdul Khaliq tidak apa-apa. Wa indal hitani, dan di kalangan ikan-ikan yang ada di lautan, Nabi Muhammad lebih terkenal dengan panggilan Abdul Quddus. Ya, nama Asmaul Husna, Abdul Quddus. Ya Quddus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Quddus artinya apa? Suci. Kenapa Rasulullah dipanggil dengan panggilan Kudus, hamba Allah yang suci? Karena dikatakan bahwasanya ikan-ikan itu selalu mensucikan kepada Allah.
Dan bahkan ikan-ikan itu selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Beruntung orang cari ilmu itu. Setiap hari dimintakan ampun, didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Ada yang tahu jumlahnya ikan yang ada di lautan ada berapa? Nggak ada yang tahu kan? Saking banyaknya. Makanya sebagian ulama-ulama itu tidak mau makan ikan. Sebagian. Kenapa? Karena kalau dimakan semakin sedikit yang mendoakan dan memintakan ampun. Sebagian ulama itu tidak ada yang tidak mau makan ikan. Karena ikan itu memang punya keistimewaan tersendiri. Ada apa? Mulutnya itu kan bisa gini-gini itu. Itu ya jangan ditirukan, nanti dikira mirip. Itu lagi bertasbih itu, mensucikan Allah, juga beristighfar untuk kita orang yang sedang cari ilmu. Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya pahala orang yang cari ilmu. Dan ikan itu juga termasuk hewan yang walaupun bangkai itu bisa dimakan. Ada 2 bangkai yang bisa dimakan, selain itu tidak bisa. Apa 2 bangkai? Ikan dan belalang. Tapi saya belum pernah makan belalang itu kayak apa. Tapi katanya enak katanya. Ada belalang kayu itu ada. Katanya enak. Tapi dilihat dari bentuknya, benda. Artinya kan di situ kan apa? Bukan. Dagingnya itu kan tidak keras. Jadi kalau dimakan tinggal makan. Lain sama ular. Itu walaupun ikan sudah baunya itu tidak enak, tetap halal itu. Beda dengan hewan-hewan yang lain yang sudah menjadi bangkai, maka dia tidak boleh dimakan. Bangkai di situ artinya hewan yang mati tidak dengan cara disembelih yang syar'i, itu namanya bangkai. Bukan bangkai itu yang menurut kita baunya menyengat, itu bukan. Yang dimaksud bangkai dalam ilmu fikih itu yaitu hewan yang mati tapi dengan cara tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Contoh misalnya hewan mau nyebrang, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri. Ya, masa bisa lihat kanan lihat kiri? Ada ayam mau nyebrang jalan raya, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, akhirnya ada mobil, banter itu mobilnya kenceng, akhirnya ketabrak. Itu namanya bangkai, mati langsung ayamnya. Tidak boleh itu dimakan. Kan eman, tidak dimakan. Sudah bangkai, tidak boleh. Dia mati tapi tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Atau dilempar pakai batu, langsung mati. Itu juga sama. Itu namanya bangkai. Jadi bangkai itu jangan diartikan, kalau menurut kita, menurut kaidah bahasa Indonesia, bangkai itu kan yang pokoknya yang baunya menyengat tidak enak, itu kan namanya bangkai. Tapi dalam hal fikih ya bukan itu. Walaupun masih baru mati, itu sudah dikatakan bangkai kalau tidak melalui cara penyembelihan yang syar'i. Dan juga hewannya juga halal. Kalau misalkan lewat penyembelihan yang syar'i tapi hewannya haram, ya sama, hukumnya haram. Contoh, babi tapi disembelih dulu babinya. Sesuai dengan aturan fikih, harus melalui urat nadinya, seret gitu. Ya tetap haram. Babi soalnya. Saya lihat di YouTube itu, makanya kalau makan di luaran itu, kalau lagi keluar kota itu paling aman jangan makan yang model daging ayam, kambing, apalagi sapi. Khawatir apa? Khawatir cara penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan. Kalau baksonya itu, Ustaz? Hah? Kan enggak tahu. Enggak, kalau di sini kan kemungkinan aman Ya. gitu. Kemungkinan ya kita husnudon saja. Kalau pas di luar itu, apalagi di warung-warung yang non muslim, atau kita tidak tahu di situ bagaimana, itu lebih aman makan pecel, makan apa, ikan laut itu. Hah? Makan apa?
Nah, kan lodeh itu kan murah meriah itu, ekonomis, tidak menguras kantong itu. Saya pernah lihat di YouTube itu, makanya harus benar-benar hati-hati. Saya pernah melihat salah satu pembuatan sosis ya, walaupun mungkin tidak semuanya saya tidak tahu, pokoknya ada itu. Jadi ada ayam itu yang kecil-kecil, yang masih anakan itu, masukkan ke mesin, sudah langsung jadi hancur semuanya, hancur langsung. Kenapa? Iya, kadang ada yang model pakai distrom itu, distrom. Jadi ayam yang sudah besar ada yang pakai distrom, langsung mati. Ini kan berarti tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Makanya ya harus hati-hati. Khawatir kita memakan makanan yang haram kan, berarti bisa jadi makanan itu halal tapi karena caranya tidak benar maka menjadi haram. Itu dibagi menjadi dua. Ada haram secara zatnya itu sendiri, ada haram secara caranya. Nah, contoh haram secara zatnya ya minuman keras haram kan, babi, anjing, apalagi bangkai, darah. Itu kadang orang sebagian ada yang makan darah itu. Darah dibekukan terus digoreng. Darah itu ya haram. Ada dari caranya yang haram tapi makanannya halal. Contoh, pecel halal apa dah halal? 100% ya. 100% halal. Tapi karena dia itu mencuri, hukumnya haram. Pecelnya hukumnya haram. Walaupun sebenarnya halal. Haram itu pecel hukumnya haram. Ada pecel yang pecel yang mencuri kok ada. Iya, pecel yang dicuri itu hukumnya haram. Nah, di sini di kalangan ikan-ikan yang di lautan itu mereka kan memang suka mensucikan kepada Allah. Tapi ketika dibandingkan dengan Allah mensucikan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Makanya disebut Abdul Quddus. Ya memang ikan-ikan itu mensucikan kepada Allah. Banyak berdoa mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu kepada Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan mensucikannya Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mensucikan kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Makanya dipanggil dengan nama Abdul Quddus. Wa indal hawami, dan di kalangan binatang berbisa. Contohnya apa? Harimau. Bisa berbisa. Dari mana bisanya harimau itu? Tambah bintang yang berbuasa. Binatang berbisa harus fokus. Jangan bintang yang berbusana. Binatang berbisa, contohnya ular, apa lagi? Kalajengking, apa lagi? Banyak lah. Nyawa, kumban. Ya, yang paling terkenal ya ular itu. Ular itu harus hati-hati. Karena ular itu bisa jadi itu jelmaan jin. Kalau tiba-tiba di rumahnya ada ular, itu caranya jangan langsung dibunuh. Jangan langsung dibunuh, diusir dulu 3 kali sambil dibaca-bacakan. Kalau tetap tidak pergi, bunuh. Kalau tetap tidak pergi, itu bunuh. Biasanya jin-jin yang sudah sangat lemah itu ya jadi ular biasanya. Kadang memang dikirim oleh seseorang dari luar itu untuk dikirim ke rumahnya, targetnya, korbannya itu untuk memata-matai dan untuk menyakiti. Itu biasanya sudah saking lemahnya jin itu berubah menjadi ular. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu dia warnanya hitam sama putih biasanya, dan tidak besar, kecil. Itu
Kalau ada di rumah, ya diusir dulu, gitu. 3 kali cukup, tidak usah banyak-banyak. Kalau tetap di situ, sudah dibaca-bacakan tetap di situ, bunuh saja. Tidak apa-apa, karena memang ular itu termasuk hewan yang boleh untuk dibunuh. Kalau di kalangan binatang berbisa, lebih dikenal dengan nama Abdul Ghiyas. Ghiyas, Ghain, ya, alif, sin, fa. Abdul Ghiyas. Ghiyas, Ghaus. Apa artinya? Artinya apa? Berbisa. Ghaus. Ghaus itu artinya pertolongan. Berarti Abdul Ghiyas itu artinya hamba Allah yang menolong, yang banyak menolong. Kenapa dipanggil dengan Abdul Ghiyas? Karena dengan keberkahan Nabi Muhammad, orang itu bisa selamat dari hewan-hewan yang berbisa. Ya, kalau ketemu sama ular, bilang saja, saya ini umatnya Abdul Ghiyas, gitu. Tapi harus yakin. Semua itu harus yakin. Amalan itu intinya yakin dan istiqomah. Istiqomah tidak yakin sama. Pernah dulu ada satu cerita, ada seorang syekh menjelaskan kepada murid-muridnya tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu punya banyak rahasia, punya banyak khasiat, dan punya banyak keistimewaan. Asalkan yakin, maka semua itu bisa dilakukan dengan kunci Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika muridnya ini kebetulan kalau mau ngaji kepada syekhnya itu harus melewati lautan. Waktu itu tidak ada perahu, biasanya dia naik perahu untuk sampai ke rumah syekhnya itu. Akhirnya muridnya ini ingat keterangan dari syekhnya itu, pokoknya kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Asal yakin semuanya bisa, semuanya tidak ada yang mustahil, semuanya bisa. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, dia berjalan di atas laut dan langsung sampai ke rumah gurunya. Cuma Bismillahirrahmanirrahim, asal yakin. Akhirnya setelah nyampe ke rumah syekhnya itu, dia bercerita, saya terlambat karena nunggu perahu tidak ada. Nah, kok bisa sampai sini? Ya saya jalan kaki. Loh, jalan kaki gimana? Kamu kan harus melewati laut. Iya, saya berjalan di atas laut. Akhirnya apa? Gurunya itu ingin membuktikan apakah benar-benar dia bisa berjalan di atas laut, di atas air. Akhirnya diajak ke laut. Kemudian dia membuktikan Bismillahirrahmanirrahim, langsung berjalan di atas laut. Benar, sampai ke ujung. Giliran gurunya, sini Syekh, sini jalan. Kata syekhnya, aku ini orang yang hanya menjelaskan saja, menerangkan saja, tapi keyakinannya kalah sama kamu. Saya tidak berani. Syekhnya tidak berani. Jadi intinya amalan itu yakin, istiqomah, dan jangan terburu-buru. Itu pasti akan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Orang dikasih amalan cuma dibaca sekali 2 kali, ya tidak bisa, tidak istiqomah, terus tidak yakin. Berobat juga seperti itu, harus yakin. Kadang ada orang berobat itu tidak yakin, ya tidak sembuh. Beberapa orang yang berobat ke saya itu kadang sambil ngoreksi. Jadi dia itu, Ustadz mestinya harus begini. Loh, kalau dia ngomong seperti itu, kenapa kok berobat ke saya? Hanya saya yang disuruh-suruh harus begini. Ya kan terserah saya mau apa. Intinya itu harus yakin. Jadi kalau nanti ketemu sama ular, bilang saja, aku umatnya Abdul Ghiyas, tapi jangan gemeteran. Harus yakin gitu. Nanti kan mereka juga paham, oh iya Abdul Ghiyas itu kan Nabi Muhammad gitu. Jangan disakiti dia, kasihan gitu. Wa indal wuhushi, dan di kalangan binatang liar. Contohnya apa? Harimau. Binatang liar ya banyak pokoknya, hidup di hutan, tidak dipelihara orang itu.
Macan. Kayak panda. Panda yang enggak viral. Apa lagi? Kucing termasuk binatang liar apa enggak? Enggak ya. Monyet Ya. termasuk binatang liar. Enggak ada. Kemarin itu saya copy paste satu tulisan yang cukup apa ya. Ya sebenarnya penuh arti tapi ya agak sedikit ada lucunya itu. Kita jangan gampang bergantung kepada manusia. Karena manusia itu bukan pohon dan kita bukan monyet. Jangan terlalu bergantung kepada manusia. Kalau di kalangan binatang liar lebih dikenal dengan panggilan Abdur Razzaq. Kenapa dipanggil Abdur Razzaq? Ar-Razzaq itu artinya apa? Memberi rezeki. Zat yang banyak memberi rezeki. Karena dengan keberkahan Nabi Muhammad, semua binatang-binatang liar itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nama Ar-Razzaq ini tidak boleh dipakai oleh siapapun. Siapa namanya? Ar-Razzaq, tidak boleh. Ar-Razzaq, Ar-Raziq, tidak boleh. Kalau Marzuq seperti Marzuki misalnya, itu kan yang diberi rizki, tidak apa. Kalau Ar-Razzaq tidak boleh. Yang banyak memberi rizki, tidak boleh. Ar-Raziq, zat yang memberi rizki, tidak boleh. Wa indas siba, dan di kalangan binatang buas. Binatang buas contohnya apa? Harimau. Singa. Singa. Apa lagi? Buaya. Iya, buaya. Asal bukan buaya darat. Ya bukan maksudnya. Oh, buas juga itu. Buas enggak. Buas. Versinya Mbak Dian. Kenapa disebut buaya darat? Ya karena itu namanya buaya yang tersesat. Mestinya kan hidupnya di laut. Kenapa kok di darat ya kan gitu. Kalau di kalangan binatang buas lebih dikenal dengan panggilan Abdus Salam. Salam artinya keselamatan. Kenapa dipanggil Abdus Salam? Karena dengan keberkahan Nabi Muhammad orang itu bisa selamat dari serangan binatang buas. Kalau lagi biasanya keliling-keliling ke hutan, apa namanya itu istilahnya? Bukan, ada apa? Camping ya. Camping pas ketemu sama harimau itu. Bilang saja, aku ini umatnya Abdus Salam. Tapi harus yakin, pergi kamu itu. Insya Allah nanti pergi itu. Asal harus yakin, kuncinya yakin. Langsung pergi itu nanti. Wa indal bahaim, dan di kalangan hewan-hewan raja kaya. Apa hewan raja kaya? Contohnya kayak kambing, sapi, hewan ternak. Hewan ternak itu apa contohnya? Kayak kambing, sapi, kerbau. Domba. Apa bedanya domba sama kambing? Domba yang gemuk, kambing. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Kalau di kalangan hewan-hewan ternak lebih dikenal dengan panggilan Abdul Mukmin. Jadi mereka itu juga banyak baca sholawat. Cuma mengenal nama Nabi Muhammad dengan nama-nama tersendiri yang mereka kenal. Abdul Mukmin. Kalau di kalangan binatang ternak, hewan raja kaya, yaitu Abdul Mukmin. Wa inda tuyuri, apa tuyur? Tuyurun, burung. Di kalangan burung ya, dikenal dengan nama Abdul Ghaffar. Apa Ghaffar? Mengampuni dan juga menutupi dosa-dosa. Kenapa kok di kalangan burung-burung itu lebih dikenal dengan nama Abdul Ghaffar? Allah itu menutupi dosa-dosa hambanya melebihi
cara menutupi burung-burung ketika menutupi telurnya dan juga ketika menutupi anak-anaknya dengan sayapnya. Iya. Itu kan tidak kelihatan itu. Padahal di situ ada telurnya, ada anaknya. Allah itu lebih bisa menutupi dosa-dosa hambanya melebihi itu. Coba ya, kalau kita bayangkan sudah berapa dosa yang kita lakukan, tapi masih ditutupi oleh Allah. Itu sebenarnya tanda bahwa kita itu disuruh banyak mendekat kepada Allah, karena sudah ditutupi sama Allah. Kadang-kadang orang itu gagal untuk memahami, oh berarti Allah itu ridho, kenapa tidak langsung disiksa? Ridho bagaimana? Tidak ada ceritanya ridho terhadap hal yang maksiat, tidak ada. Itu justru dikasih kesempatan untuk bertaubat. Wafit Taurati, Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat itu namanya dikenal dengan nama mudu. Mem wawu zal mudu. Artinya apa mudu? Toyib, bagus. Ya karena memang Annahu sallallahu alaihi wasallam toyibut toyibin, orang yang paling bagus di antara yang bagus, yaitu Nabi Muhammad. Makanya disebut mudu. Dan bahkan keringatnya pun itu juga bagus, bisa dipakai wangi-wangian, bisa dipakai pengharum, bisa dipakai parfum. Makanya disebut mudu. Wa fil Injil, di dalam kitab Injil, jadi semua kitab itu tidak ada yang asli sekarang itu kecuali Al-Quran. Sekarang ada kitab Injil itu sudah tidak asli, sudah banyak perubahan. Fil Injil, dan di dalam kitab Injil toba, top. Makanya top itu artinya top itu bagus, toba itu bagus. Itu bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak yang mengadopsi dari bahasa Arab. Misalkan ada bahan-bahan makanan, ada nabati, minyak nabati, minyak tumbuh-tumbuhan. Nabat itu dari bahasa Arab, tumbuh-tumbuhan. Ada bahasa Inggris sugar, itu dari bahasa Arab sukarun gula. Jadi bahasa Inggris sugar. Ada beberapa yang memang asli bahasa Arab sebenarnya, tapi diadopsi dengan bahasa lain. Top. Ada mantap. Itu sebenarnya bisa dua arti. Man artinya orang, toba yang bagus, orang yang bagus. Atau pakai tak, mantaba, orang yang bertaubat. Makanya di daerah Kediri itu ada rutinan mantap. Mantap itu artinya ya banyak yang diasuh oleh Ki Hamim Jazuli, lebih dikenal dengan Gusmi. Itu mantap artinya orang yang banyak bertaubat. Bagus, mantap itu. Wa fi suhufi, dan di dalam kitab suhuf itu kitab yang diturunkan sebelum kitab Taurat kalau kepada Nabi Musa. Bedanya suhuf dengan kitab itu apa? Kalau suhuf itu hanya lembaran-lembaran, jadi masih belum terbukukan. Kalau model kitab Taurat, Injil itu sudah terbukukan seperti Al-Quran. Kalau suhuf itu hanya selembaran-lembaran. Itu juga pernah diberikan kepada Nabi Musa, juga pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Kalau di dalam kitab suhuf lebih dikenal dengan panggilan Aqib itu artinya alladzi jaa aqibal anbiya'i falaysa ba'dahu nabiyyun. Aqib itu yang datang setelahnya para nabi, dan setelah itu tidak ada nabi lagi. Makanya dipanggil dengan nama Aqib. Arti yang lain Aqib itu artinya al-akhir, yang paling terakhir, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dan itu juga nama Nabi Muhammad di kalangan penduduk neraka, lebih dikenal dengan nama Aqib. Ketika Nabi Muhammad ingin mensyafaati penduduk neraka, maka
Api neraka itu akan padam dan akan mati, disebabkan karena kemuliaan Nabi Muhammad. Dan masih ada banyak yang lain di dalam kitab Zabur namanya siapa, di dalam kitab Al-Quran namanya siapa, dan masih ada banyak nama-nama Nabi Muhammad yang lain yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.